kebaikan santri. Nah, cari kebaikannya. Ayo, ustazah cari kebaikannya. Kalau perlu dibuat ikhtiar, rekayasa, ikhtiar. Satu guru mampu menyebutkan atau menulis 3 kebaikan. Apa kebaikan? Berikutnya bagaimana? Pengakuan. Alhamdulillah, minumnya dengan tangan. Pengakuan ini sebutkan apa kebaikannya. Apa? Disampaikan lagi, alhamdulillah mas, sampean sudah makan dengan tangan kanan. Alhamdulillah mas, sudah rajin Quran, baca Quran. Mas sampai mas, alhamdulillah wudunya tertib. Sampaikan subhanallah, alhamdulillah sudah tertib wudunya. Insya Allah bisa ujian terhapus. Baik dong. Kita ubah, inilah nanti akan jadi perubahan besar itu. Selama ini kita belum memaksimalkan, saya yakin. Karena terus ada bagus banyak mana yang resmi antara yang jelek dengan yang bagus. Yang pas ketika anak salah, buku anak, pertemuan anak. Nah ini mohon nanti dibanyakin untuk dampingan yang bagus. Kalau perlu rapat membuat ini, ngecek ini. Dibagi siapa, ayo dari satu guru gantian misalnya 16 sehari ini tapi dulu yang ketemu cari, masya Allah. Nah kalau kita evaluasi apakah kita dalam 1 tahun berapa kali memberikan narasi bagus kepada anak, belum istighfar, berapa kali menanamkan tauhid kepada anak. Jadi jangan sampai saudara yang guru-guru ini dengan ngajar langsung Quran, langsung ngapal, jangan istighfar itu. Istighfar tanam dalam tauhid Tuhan berarti 3 ustazah yang belum matematika, jangan langsung matematika, istighfar. Saya nggak catat, jadi perubahan besar pada masa depan. Berikan matematika hubungannya dengan kemajuan, dengan ayat-ayat kauniyah. Berikan sambung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan orang beriman seperti Allah. Kenapa? Mensyukuri nikmat Allah. Kalau enggak, panjenengan tidak dilihat menjadi penoreh masa depan anak. Nah, matematika kecil, matematika bagian dari ilmu dunia kecil. Baik dok. Besok maka kami tidak diubah apa narasi, penanaman akidah, penanaman tentang karakter untuk taat kepada Allah dan kebaikan. Baik dong? Iya begitu. Kalau enggak, maka kita termasuk orang yang tidak memberikan toleransi kebaikan kepada. Nah, begitu. Nah, pengamatan kambingan ya. Yang ketiga, pengakuan. Bagaimana pengakuan tadi itu? Satu beri. Masih ingat? Iya. Bagaimana pengakuan ini? Contoh pengakuan. Memberikan apresiasi kebaikan yang dilakukan. Bagaimana? Kan ada ini. Ya, pengakuan. Contohnya misalnya anak minum dengan tangan kanan. Pengakuan. Masya Allah, alhamdulillah, Mas minum dengan pakaian tangan. Iya. Tangan kanan. Menyebutkan kembali apa yang dilakukan. Apa dampaknya? Dia akan mengulang-ulang kebaikannya. Wudu bagus, sebutkan wudu bagus. Sholat juga sebagai sunnah, wah sudah bagus. Sebagai sunnah, kakinya sudah ngepet, sebutkan. Teruskan. Yang kedua apa? Afirmasi, peneguhan. Mantap sholat. Gak mantep, ini peneguhan. Mantep, berdirinya, kakinya sudah lurus, mantep, ini peneguhan. Mantep. Terus,
jika itu dilakukan karena begitu. Ayo untuk kasih harapan. Terakhir doa. Kenapa? Jangan sampai tidak disambungkan Allah Subhanahu wa taala. Enggak, jenengan termasuk orang yang kecil. Kenapa? Akan menjadi orang yang minta pengakuan. Bahwa generasi minta pengakuan. Dan itu dari manusia ke manusia. Awalnya pengakuan ustadznya, besok pengakuan ustadznya. Baik gitu ya. Alhamdulillah. Ini doakan jangan sampai tidak dido. Karena menjadi manusia ini nanti hanya sibuk mencari pengakuan pengakuan gurunya, lihat tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah diantaranya ikhtiar kita untuk mengubah perubahan. Jajan nggak begitu, betul kan? Nah, sekarang ini kita berikhtiar untuk makan dengan adab dan membawa dari rumah. Sampai aturannya, terus dikasih pengamatan dan seterusnya begitu. Termasuk yang kita rubah ini nanti. Di TK tidak ada jajan, di SD tidak ada jajan, di SMP tidak ada jajan. Satpam, Pak Keamanan di SD sampai jam 3, nanti di SMP asar, ya maaf lah di SMP sampai jam 10, rolling jam 10 ganti lagi jam 7 kurang seperempat. Sehingga anak SMP yang usia ada Pak Keamanan. Di sini juga begitu. Ketika pagi masih ada. Dan nanti akan kita ikuti setiap pekan depan sudah mulai muncul aturan-aturan dari unit-unit masing-masing. Yang di TPQ, tanggung jawab TPQ pada anak TPQ, yang di pengasuh tanggung jawab muslim, satpam tanggung jawab ada perhubungan. Ustazah tanggung pada gurunya juga. Kalau perlu yang beli dipotret, jepret sampai orang tua, bu anaknya masih jajan begini. Mohon aturannya seperti tanggal jajan sekian, mohon disuruh di. Kalau perlu bawa dari rumah. Ini dari sisi perbaikan adab makan dan jajan. Dan kita ikhtiarkan kalau di SMP ada kantin yang buka terus. Asar, maka pondok Bukata Remang menjadwal santri untuk menjadi pedagang, belajar jual. Saya dulu SD sudah belajar jual terasi, lombok, berambang, iya kelas 6 sudah bisa. SMP sudah pulakan karena apa sudah sakit. Nah, itu yang kita ikhtiarkan ketika kebaikan. Fokus pada kebaikan. Cari kebaikan. Jangan sampai Ustaz tidak membuat narasi kebaikan. Jangan sampai kebaikan tidak jadi momentum untuk dikasih pengakuan. Masya Allah. Kalau jalan, alhamdulillah, subhanallah ya, ngaji, kumpul, alhamdulillah, masya Allah. Nanti ketika selesai halaqah, nak tinggal di sini. Satu gantian ditarik, satu untuk tinggal sebentar. Itu yang terakhir juga masih mau. Jangan sampai anak tidak narasi. Termasuk anak SD yang sholat di sana. Kalau Ustaz tidak beri narasi begitu, maka anak SD enggak paham. Rasa masih begini. Jika tidak kepada Allah Subhanahu wa taala, juga hanya Ustaz. Lagi. Nah, maka Ustaz inilah benar sejauh mana
kan kita akan dapatkan. Baik, berikutnya ini. Setiap kesalahan tidak dibiarkan. Tapi dia apa? Berulang. Jika hanya begini saja datang, kenapa harus bicara? Ayo, yang kedua siapa? Pengakuan. Pemahaman pertama kali. Pemahaman. Pengakuan. Pengakuan ya alhamdulillah sudah wudu dengan benar pengakuan. Disebutkan yang ketiga peneguhan, teguhkan. Sip, alhamdulillah. Sudah senang, sudah benar, sudah benar, tepat peneguhan. Ada apa lagi? Peneguhan apa? Harapan, teguhkan dan kasih harapan. Pertama penanaman, ini di luar itu. Kedua pengamatan. Ketiga pengakuan. Keempat peneguhan dan kasih harapan. 5 sudah ada. Ya nanti banyak kebaikannya dengan apa? Rangkaiannya. Yang pertama adalah pemahaman, Ya. yang kedua pengamatan, yang ketiga pengakuan, yang keempat afirmasi atau dan beri harapan, kemudian yang kelima mendoakan. Bagus. Afirmasi, peneguhan dan memberi harapan. Bukan Anton. 1. Penanaman, Ya. pengamatan, Ya. Terus. kemudian pengakuan, Ya. harapan, atau peneguhan dan harapan. Ya. 5 doa, yaitu sambungan pada Allah. Betul. Jos. Satu lagi. 1. Penanaman, Ya. 2. pengamatan, Ya. pengakuan dan harapan. Beda. Pengakuan cukup menyebutkan yang dilakukan. Apa itu? Tuhan dan harapan. Iya, peneguhan dan harapan. Teguhkan. Sudah kasih nama teguhkan. Yang kelima, Doakan sebentar. kalau hanya sebentar cukup pengakuan dan alhamdulillah. Insya Allah istiqomah. Kalau mepet waktu. Kalau enggak 5. Insya Allah kalimat thayyibah ini yang mepet sudah menyambut kepada Allah Subhanahu. Kata Arifin. 1. Penanaman, Ya. 2. pengamatan, Ya. 3. pengakuan, 4. afirmasi atau peneguhan dan beri harapan. 5. Didoakan. Mumtaz. Ya. 2. Pendampingan. Iya. 1. Pemahaman. 2. Ya. Pengamatan. Iya. 3. Pengakuan. 4. Afirmasi atau peneguhan dan beri harapan. Iya. 5. Mendoakan. Ya, sih Bang. Ya. Dengan apa? Dengan pengamatan dampingan. Dampingan. Ini harus membersamai anak. Jadi tidak ada santri yang main sendiri besok. Ya, santri ada petugas yang menengani santri ke tempat-tempat bermainnya santri. Nah, sehingga kok jam 5 saya bal-balan. Mas, jam 5 saatnya mandi. Jika yang benar mandi. Gitu ya. Ayo dong. Iya, seru begitu. Ayo. Jadi ini pernyataan tidak langsung menguatkan prinsip itu. Mas, jam 5 saatnya mandi. Terus pertanyaan, Mas, saatnya apa?
langsung mencerah dulu, langsung mencerdaskan. Nah, begitu ya. Kemudian kok masih tidak cerdas-cerdas, pernyataan langsung, Mas, Ustadz ingin kamu mandi sekarang jam 5. Masih juga tidak muncul, Mas, ayo. Tidak boleh dibiarkan jam 5 tidak mandi. Kalau ada yang membiarkan ustadznya penelan, handuk. Nah, ini juga harus besok begitu sampai selesai. Nggak selesai. Nah, karena apa? Sudah dari ilmunya. Sudah ilmu. Tadi nggak selesai. Juga nanti yang kerja bakti juga begitu. Mulai sehingga ada cara membersihkannya, ada TOT. Sebatas standarisasi. Nah, begini ya. Handuk. Nah, maka berikutnya adalah komitmen berubah. Nanti, Bismillah. Semoga Ramadan ini kita berubah jadi lebih baik. Amin. Yang insya Allah dan siap. Semoga Allah sukseskan dunia akhirat. Allahumma amin. Ingat, insya Allah siap. Insya Allah siap. Ayo, insya Allah siap. Supaya besok dengan Allah ridho karena kita berkomitmen ini, kita mengubah yang perubahan sarana kita siapkan dan kita ikuti perubahan besar, perubahan integritas, perubahan disiplin, profesional, perubahan yang kuat, bermanfaat. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapkah kita menjadi mukmin yang kuat, disiplin, profesional dan berintegritas? Insyaallah siap. Jadi ini kan sama siap tadi? Kamu kan bilang? Semoga berkah. Berikutnya bermanfaat. Jadi kenapa? Dengan membuat narasi-narasi. Paham tuh? Apa manfaatnya? Pertama, kita usia kemudian tidak membiarkan ketika salah. Kebaikannya diberi pengakuan, kemudian diafirmasi dan juga dikasih harapan dan doa. Insya Allah bermanfaat masa depan. Insya Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapkah kita menjadi orang yang memberi manfaat? Insya Allah siap. Insya Allah nanti berubah. Ya. Ingat, jika narasi kebaikan, ketika salah dibetul dimanfaat. Dan besar begitu. Berikutnya teladan. Bismillahirrahmanirrahim. Siapkah kita menjadi teladan? Insya Allah siap. Dan ini nanti disesuaikan ya. Potongan rambutnya Mas ya. Itu masih belum teladan itu Mas. Dan ya, yang panjang-panjang. Ya, Bismillah ya. Semoga nanti yang dipotong-potong rambut, dipotong rambutnya. Bisa.
Bapak kita menuju perubahan roban, perubahan peradaban roban kita. Bismillahirrahmanirrahim. Siapkah kita berubah menuju perubahan robbani? Insyaallah siap. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala rabbil alamin. Allahumma arhamna ya Allahumma arhamna ya Allahumma ighfir lana ya rabbal alamin. Allahumma inna wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa rizqan thayyiban wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi dinina wa barik lana fi a'malina wa barik lana fi rizqina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, mungkin yang kuat, mungkin yang disiplin, mungkin yang profesional, mungkin yang berintegritas, yang bermanfaat kepada umat, bermanfaat kepada keluarga, dan kami ya Allah. Dan kami ya Allah yang tahu kebaikan ya Allah, mampu memberi inspirasi, mampu memberi motivasi, dan terus dari itu ya Allah. Rabbana lana minasolihin, Rabbana lana minasolihin. Ya Allah, kami anak murid yang soleh ya Allah, yang qurratahin dan pemimpin orang yang takwa ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum